عليه فليتفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillah. Bismillah nabiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan kalau bola. Bu, kelihatan enggak ada? Anak-anak kelihatan. Orang gaib kan ada kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaringan tadi waktu berabut snack, ngucap salam udah nyaring, berabut snack mah kasih nyaringan tadi. Kali lagi nah, nyaringi, bakal nyaring belikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diancam hanya menyaring. Padahal itu doa yang senantiasa dipanjatkan di setiap kita bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Allah berikan kepada kita dengan kesehatan serta keafiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan hati kita, tubuh kita, semua yang ada pada diri kita untuk tertuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat, salam, mudah-mudahan selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, para sahabat dan orang-orang yang mengikut beliau nanti sampai akhir zaman, sampai dunia ini berakhir. Berlalu waktu, siang, malam, berlalu sudah. Kita ini berada di bulan Rabiul Akhir. Berapa hari sudah? 10 hari sudah. 10 hari sudah. Walau anna amilna fi kulli yaumin, walau anna amilna fi kulli yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kata Abdurrahman Ad-Dibai dalam syair beliau, walau anna amilna, jikalau saja kita ini amilna, memperbuat, fi kulli yaumin, di setiap hari, berarti tidak terbatas waktu, tidak terbatas bulan. Li Ahmad maulidan qad kana wajib, bagi Nabi Muhammad itu untuk memperingati maulidnya lakana wajib, tidak masalah, malah jadi wajib kepada kita untuk mengingat Rasulullah itu setiap saat. Bagaimana anda wajib? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu. Setiap hari, di setiap tahiyat akhir, kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuju tempat ini, kita dari rumah, dari tempat yang jauh, belum naik 19, sampai ke sini, semuanya Allah yang menggerakkan. Itu yang sering diingatkan oleh almarhum Abuya. Kata beliau, kalau ada orang yang mengundang, maka tanamkan di hati yang mengundang itu adalah
Allah yang menggerakkan hatinya. Kita nih diundang di sini, bergerak hati kita. Sebenarnya Rasulullah itu mengundang kita untuk mengontakkan hati kita kepada beliau. Rugi kalau kita telah diundang tetapi kita tidak mengontakkan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu akan setiap hadir di setiap ketika kita menyebut nama beliau. An-Nabi ya hadirin ya hadirin, a'lamu ilmal yaqin ilmal yaqin. Coba. An-Nabi Nabi itu hadir di setiap disebut nama beliau. Makanya ketika salat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, hadirnya di mana? Di hati kita. Tapi seberapa kita bisa menghadirkan Rasulullah? Kita punya handphone. Kalau ingin menghadirkan seseorang di depan kita, orangnya jauh misalnya di Mekah, orangnya jauh misalnya di Banjar, orang jauh di Jawa, ingin menghadirkan di depan kita, pakai video call, PC, ya inilah arahnya, video call via WhatsApp. Nah, kalau mau menghadirkan orang itu, handphonenya harus hidup. 1, 2, handphonenya harus ada data. 3, ada sinyal. Baru setelah itu bergerak tangan kita mencari ngaran orangnya. Nang mana nang dipitik? Umanya nang 1, nang 2, nang 3. Salah pitik bahaya. Nah, itu toh. Ikhtiar tangan ini bergerak dulu mencari hendak menghubungi orang nang jauh tadi. Dipitik tit. Tut 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 tut. Panggilan berdering. Diangkat oleh orang sana. Langsung kau berhadapan. Hadir di hadapan kita. Walaupun orangnya ada di mana? Di seberang lautan sana. Di sebelah gunung sana. Hadir di depan kita. Asalkan kita menghadirkan. Ini apa maulah pian menelpon guring. Hah? Hendak menelpon bini jauh. Hendak menelpon siapakah, keluarga kah? Video call, piannya guring. Hah, maulah. Bu. Maulah, Bu. Hendak nelpon abahnya, pian guring. Hendak dapat berkah maulid, orang baca maulid guring. Ada dia kesambung, ada mau menyambung, tapi tidak disambungkannya. Berapa kali kita maulid sudah? Hampir tiap malam kita itu maulid. Berapa banyak pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hasil yang kita dapatkan? Sayyid Amin Qutbi dalam madah beliau, dalam satu diwan buku kumpulan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu bait yang sering dibaca oleh Sayyid Abbas, pernah juga dibaca oleh Abuya, dan sering mungkin dengar syairnya apa? Wa madhu Rasulullah fi kulli majlisin, wa madhu Rasulullah fi kulli majlisin tatibu. Di setiap madhu Rasulullah, di setiap madah memuji Rasulullah fi kulli majlisin, di setiap
menyebut nama Rasulullah di setiap majlis, di mana saja, di rumahkah, di musallakah, di masjidkah. Asal jangan orang memuji Rasulullah dilanggar. Pemaulidan jangan dilanggar. Mau dilanggar lenyak kena orang. Musola, kita dilanggar kalau dilanggar bahasa Banjarnya. Mau dilanggar lenyak lain, mau dilanggar musola boleh. Apa? Ketika kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang didapatkan? Akan mendapatkan tatibu, obat di dalam hatinya. Wa tusfa bihil marda wa turja bihil muna wa tartahu arwah wa tartahu arwah wa dhamiru wa tusfa bihil marda. Dan memuji Rasulullah itu bukan hanya menjadi obat di dalam hati, di dalam dada, wa tusfa bihil marda, dan bisa mengobati daripada penyakit. Nah, bakal ampi-ampi jagaring. Sudah 40 kali umpat bermaulid kada ampi-ampi juga ring lagi. Penyakit kada hilang-hilang, penyakit di hati bertambah, berdengki di orang bertambah, menggosip bertambah, menyambati orang bertambah. Kenapa? Bu, kenapa? Hah? Tadi padahal ketika memuji Rasulullah itu menjadi obat bagi hati, obat bagi penyakit. Kenapa masih penyakitnya ada? Obatnya ada, Bu Ai. Paramek, paracetamol, gasan sakit kepala, ada tulisan sudah jadi dokter, diminum 3 kali sehari sehabis makan, tapi kita kada minum. Mau lampih? Mau lampih? Harapan. 2 hari 2 malam ada mau lampih. Saat tapi sakit obat ada, aturannya ada, tapi kada diminum. Sama kita juga itu. Ketika memuji Rasulullah itu sampai di mana? Pujian kita sampai di mana? Sayyid Abbas, ayahnya Abuya Sayyid Maliki, itu pernah ketika beliau haflah maulid di satu negeri, ketika maulid dibacakan, mulai dari al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, terus berlanjut sampai akhir maulid. Beliau melihat ada seseorang yang berdiri orang itu dari maulid berdiri aja sampai akhir maulid. Ketika pulang, beliau minta panggilkan dengan orang yang di situ, tolong panggilkan orang yang tadi ketika majelis maulid berdiri orang itu. Panggilkan ke sini, ada yang mau kutanyakan. Ditanya oleh Abu Sayyid Abbas, kenapa kamu mulai maulid tadi berdiri sampai habis? Lalu kata orang yang berdiri menceritakan, ya Sayyid, saya dulu adalah orang yang paling benci dengan maulid. Dan saya sering mengolok-ngolok melihat orang membaca maulid, membaca ya Nabi salam alaika, sampai pasal fahina, sampai pasal fahtazal arash, ia berdiri. Maka kolok-kolok, ngapain orang itu berdiri? Siapa jualan dihormati? Nabi sudah mati, hanya datang Bang Nabi. Setiap begitu diolok-olok. Sehingga pada suatu hari aku bermimpi aku ikut hadir di majlis maulid. Dan ketika sampai fasal untuk berdiri, orang berdiri semua. Dan saat itu ketika aku lihat orang berdiri, Rasulullah datang. Dan semua orang menyambut gembira. Aku waktu itu yang duduk mau juga berdiri karena melihat Rasulullah datang.
Tetapi ketika aku mau berdiri, kata beliau, diberi oleh isyarat oleh Rasulullah, usah berdiri ikam. Kenapa? Karena waktu biasanya mengolok-ngolok orang yang baca maulid berdiri. Makanya baca maulid itu adab yang terpenting. Jangan kita orang baca maulid kita berokok. Jangan lagi merokok. Orang baca maulid merokok di luar. Pus. Kalau pena Rasulullah pas lewat ditunjuk Nabi pas rokoknya jadi neraka. Akunlah. Akunlah. Makanya apa ada orang masuk surga, apa ini ada kisah masuk surga. Masuk surga sudah. Paling nyaman di surga, nikmat semua. Makanan nyaman sudah berataan. Makan daging, makan ayam seberataan. Tetapi ngarannya di dunia biasanya habis makan masam liur. Bila kena berokok masam liur. Lalu munajat dengan malaikat. Malaikat, ini kan surga. Dan di surga itu apa yang dikehendaki ada. Bujur dia malaikat. Ini sebutin kalau ada aku protes. Rokok kan ada. Makanan ada lengkap, rokok kan ada. Nah, masam liur. Ayo aja malaikat berokok. Nah, plak dijulung malaikat di Samsu. Dijulung malaikat di Samsu. Tetapi anak pas anak merokok, apinya kan ada. Ayo, mana? Mata kau malaikat. Malaikat, siapa hidup ini? Maaf, je malaikat. Ini surga, lain neraka. Amu anak api ke sebelah. Mau anak api ke mau anak api ke sebelah. Ayo, pilih yang mana? Paksa membuang ke rokok daripada masuk neraka. Bisa kejadian tuh kayaknya tuh. Nah ini beri syarat Rasulullah, bangun tahajud. Dan ketika bangun apa yang terjadi? Lumpuh. Kada kau bangun lagi. Kenapa? Dikirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang kita takutan. Pas berokok kayaknya ditunjuk Nabi. Masam kena tak akhirat tibak muha lo rapi. Adab dengan Rasulullah itu. Mun kada kau mau umpati membaca mandangari barang. Enggak itu toh. Ya kalau membaca sudah kada, mendengari kada, pemandaran merokok pulang asawakalla. Apa yang didapatkan? Hah? Lalu orang tadi apa? Ia bernazar. Ya Allah, mungkin ini Allah mengingatkan doaku. Aku bernazar, kalau Allah berikan aku kesembuhan, maka aku akan berdiri dari awal orang baca maulid sampai akhir nantinya. Itu nazarnya. Malamnya dimimpi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Apa? Ditafuk. Esok kau bangun. Sigar lagi. Nah, lalu nazar itu dilakukan. Setiap acara maulid pasti hadir, dan ketika hadir pasti berdiri sampai meninggalnya orang itu. Kenapa? Iktizam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pertama mau lulu, ya kita mau lulu. Kenapa? Tidak ada rasa ta'zim di hati. Kalau ada rasa ta'zim di hati, maka menghadirkan Rasulullah itu sebagaimana yang kita jelas sekali dengan teknologi yang sekarang. Handphone ada. Kita ini sudah teknologi itu canggih. Kalau kalian percaya, oh ada mungkin Nabi kan di sana. Nabi meninggal, Nabi sudah mati. Itu adalah i'tikad orang kafir. Kenapa? Orang jelas dalam Al-Quran. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Atau dalam Al-Quran yang lain, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kalian sangka orang yang mati di jalan Allah itu
Mati sama sekali. Bal ahya, tetapi mereka hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan mereka mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki apa? Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Apapun yang diinginkan oleh mereka, mereka lebih dekat kepada Allah. Beda dengan kita yang masih hidup ini. Kita masih hidup ini, jangankan waktu nang kayak ini, sembahyang aja gin. Allahu Akbar. Pikiran ke pasar. Sami Allahu liman hamidah. Ayamku tadi kemanakah bukahnya? Allahu Akbar. Hangit kan nih iwak di dapur nih. Hah? Sampai salam. Mau berjalan di pikiran kita macam-macam. Ada TikTok, ada YouTube, ada ML, ada PUBG, ada FF. Berjalan di pikiran nih. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang didapatkan? Ampih mengganggu tadi nang apa? Nang ka pasar, nang iwak hangit, nang ka kabun, nang ada warik di kabun segala macam. Nah, hilang. Coba sembahyang, sholat, pasti datangan. Digangguinnya. Kita sembahyang aja dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menghadirkan hati, menghadirkan Rasulullah di hati itu adalah melatih kita untuk menghidupkan hati kita. Salat tuh lah. Kita ini kadang salat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang kita. Salat kita itu kadang-kadang ini sepian ulun surangan dah, dosa menyambat orang lain. Allahu Akbar. Ketika kita mengangkat takbir itu, kita itu apa? Sembahyang itu hanya melakukan kewajiban kita. Sekedar melaksanakan kewajiban. Aturannya ketika sholat, makanya sholat itu berarti sembahyang kita tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari sujud sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai salam. Semuanya diingatkan Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Mulai mengangkat tangan, makanya takbir itu mengangkat tangan kalau orang. Arti mengangkat tangan itu apa sekarang? Hah? Pian tuh terdapat penjahatnya pasti suah nang ikut perang bahari. Siapa orang? Angkat tangan. Hah? Tanda apa? Tanda apa? Tanda menyerah. Kita sembahyang menyerahkan diri lah doa Allah. Allahu Akbar. Itu sudah menyerahkan semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas kalau Bu? Bu? Jelas kalau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, pekerjaanku, hidupku, matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Angkat takbir itu sudah menyerah dengan Allah. Tetapi kita ini menyerahnya apa? Menyerahnya apa? Menyerah mengaramput. Kenapa? Merasa Allahu Akbar. Imam lawas di hadapan, di hati ngomel lambat nih imam nih ini. Anda jadi imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini harus panjang ayat, muka ada panjang kada dia harat kena si imam kayak itu. Masing-masing membawa perasaannya, bukan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit hati kita. Makanya di setiap saat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ditekankan lagi, minta petunjuk kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ucapan kita? Amin. Waktu mengucap amin tuh adakah di hati kita hadir? Meminta apa yang dibaca tadi? Apa yang dibaca Fatihah atau isinya? Amin. Ya, apa yang diminta? Kita tuh di pinggir jalan
TR lalu mobil. Amin, 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 amin. Kalau tahun diminta ditimbai orang batu, ditimbai orang sandal. Yang kita minta apa? Duit, ya kalau? Nah, ketika membaca Fatihah itu jelas sekali. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dipuji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik ke atas. Ya Allah, Engkaulah tempat kami menyembah. Menyembah dahulu. Bagarak awak dulu sembahyang. Hanya meminta kepada Allah. Kita ini minta terus. Ya Allah, minta surga. Ya Allah, minta rezeki banyak, minta sehat ya Allah, minta banyak duit ya Allah, minta surga ya Allah. Tiap Jumat, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Minta lastulil firdaus, minta surga firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktu celengan lewat 2000 pemasukan. Cocok ada dalam kata-kata? Hah? Lu takon nah? Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, minta surga firdaus. Tadi waktu kotak impak lewat memasukkan 2000. Pian kemana aja, di pantai Lamaru kah, pantai Manggar kah, pantai manakah, masuk WC aja 3000. Masuk surga 2000. Mana melak muha? Itu kita buting lah. Ini 60 kanak-kanak merasa kada terserah aja. 60 lomba diri lagi nah. Diundang-undang lagi terserah lagi. Sebuting itu sudah. Kita coba ibadah. Nih, kayak Bapak Maulid nih. Berapa yang kita beriakan? Kita ke masjid tuh, berimpak. 50.000. Merasa banyak. Si banyak kan 50.000 tuh. Hasa wakala. Ulurnya merasa banyak 50.000 itu. 50.000 seminggu. Hitung lawan rokok pian. Ayo. Kita hitungan lah. Rokok berapa sebungkus? Hah? Jisamsu berapa? Apalagi nih dia cagar-cagar rokok naik pulang nih. Hah? Berapa rokok paling murah? Nang pensil aja nah. Berapa pensil? 20. Mundi hisap sehari habis sebungkus, seminggu berapa? 20, 40, 40, 60, 80. My. Hah? 140 dicucul wara. Ayo. Kita ini coba lihat lah. Akal kita ini banyak antara balik. Banyak antara balik yang perlu dibujurakan. Lihat pian lah. Nih udah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan. Banyak orang tuh manggawi di pinggir jalan. Bagawi di pinggir jalan. Panas. Mencari rezeki nang halal aja. Gosan keluarga. Ada puasa. Berokok. Pus. Mencari duit diberi oleh Allah rezeki. Prak. Rezeki itu dibakarnya bulan puasa. Coba lihat. Rezeki diberi Allah sudah dibakar lagi. Menantang perintah Allah lagi. Hilang itu ada masuk surga. Sama kita tadi. Menyumbang ke masjid 50 sebulan, seminggu, merasa sing banyakan, mencucul duit 140.000 seminggu. Banyaklah. Ada banyak. Coba liatin. Sama orang bangun masjid. Yang kemarin apa? Kemarin misit di Handil. Pas untuk pembangunan masjid. Jarulun. Orangnya banyak. Nina, masjid itu sudah berapa tahun belum jadi-jadi. Jakaknya ini nah, nang barataan ini nah, bapak-bapaknya nang ini nah.
Kawak ditahan sebulan, disisihkan duit rokok 4 bungkus saja. Lakas tadi masih kita. Sebulan berapa bungkus merokok? 30 bungkus jadi asap wara. Ada hasilnya? Belum tahu kan orang merokok itu ada hasilnya lah. Maaf pak, nomor rokok lah. Kira-kira tuh lah ulun ini kenapa kada apa dipikir tuh apa? Ulun ini perokok juga dulu. Ulun ini perokok dulu. Merokok. Sama abuya itu, kamu kalau merokok, awas kamu. Kenapa? Kalau mau merokok dihajar. Sehingga apa? Dimasukkan ke akal. Kamu buat apa merokok? Cari uang, walaupun belum bisa cari uang. Merokok. Kamu cari uang saja bisa, kamu merokok. Kamu sudah khianat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau uang itu kamu belikan ini, itu dan sebagainya. Nih pianin lah kanang perokok itu nah. Kada sing umrohan lagi 40 tahun kada umroh. Coba mun duit rokok tadi ditahan. 20 tahun. Kau umroh, yakin nah. Apalagi rokoknya larang nang itu. Rokok itu setahun amunnya sehari 15.000. 150 10 hari. 100 hari 15 juta. 15 juta 100 hari 360 berapa? Oh mah banyak banar. Hasawakallah itu pang kita ini. Nah ulun tuh kadang menyuruh film ampih berokok dikurangi. Coba lihat Pian. Membaca kalau dikurangi juga rokoknya dikurangi. Di dokot ada kalau capnya apa? Nih rongkang nih nah. Rongkang tenggorokan. Pak maka lagi. Makanya jar Habib Mustafa pas merokok aja melihat bacaan di rokok itu. Bila merokok hati-hati merokok karena penyakit kanker. Karena apa? Impoten. Habis itu ampih membacanya. Bukan ampih merokoknya, membacanya ampih. Orangnya merokok masih lagi tetap. Dikurangi. Nang sehari sebungkus, sisihkan. Aku pakai apakah? Pakai kebaikan. Nah ini ngarannya berjuang. Ini ngarannya untuk mencari keridhaan Allah. Untuk apakah? Aku mau umrahkan orang tuaku. Aku mau umrahkan anakku, menyekolahkan anakku kah? Apakah? Sisihkan. Mun kada kau ampih, ampih itu susah. Lu yakin orang berokok itu pian taulah hakun kada berokok daripada kada makan. Terbalik. Hakun kada makan daripada kada berokok. Bila puasa tuh nah. Lah rancak bila buka puasa ada orang. Puasa minum langsung pikiran makan gampang aja nah penting. Liur pahit hilang dahulu. Hasawakallah. Jadi memang pahit lah orang berokok itu pahit. Kalau kalian itu abuya itu dulu mampir berokok ulun itu ditukarkan Mentos atau permen itu lah. Setiap anak berokok nih makan permennya sudah anggap itu rokok manis nih hilat nih itu aja akhirnya ampih juga alhamdulillah memang alih mampihi itu. Bagaimana perjuangan kita untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi apa? Madhu Rasulullah itu, memuji Rasulullah itu menjadi obat. Wa tusfa bihil marada wa turja bihil muna, dan akan menyampaikan segala keinginan-keinginan kita. Mengapa masih ada penyakit? Mengapa keinginan kita masih tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi seperti kita minum obat, obatnya ada tapi kita tidak meminum. Sama, mengapa kita tidak kenyang ketika makanan sudah ada di depan kita, semua sudah ada terhidang. Kita tidak kenyang karena tangan kita kadang mau bagarak menyuap nasi. Sama kayak itu orang sembahyang tuh. Kenapa Kang kita sembahyang hidup?
Kenapa harus puasa? Kan ada orang bertakon gitu. Kenapa harus puasa? Kenapa harus sholat? Pak Bu, awak kita ini kalau tidak digunakan, tidak digerakkan, sama seperti orang yang mau makan. Cukuplah, tidak usah sembahyang. Cukup eling aja, ingat aja, cukup sudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah sembahyang. Kalau munkar itu urusannya, ayo pian esok bila makan, bila minum, tidak usah bergerak awak, tinggal diingat aja. Dikirim pakai wifi, pakai bluetooth, pakai syar'id, mau. Nasi itu dilihatin aja nah, buah nih lihatin gini aja nah. Lu usah dimakan, lihatin aja, dibayangkan nah. Dirasa-rasa manis, masam, masuk ke sini, masuk ke dalam. Maulah kenyang. Maulah kenyang. Ada bakalan. Kayak itu juga ibadah makanya tangan bagarak, kepala bersujud, rukuk. Seperti ketika kita mau makan, tangan bergerak. Ini tangannya nama ambil dulu tangan kanan, berikhtiar. Masuk ke montong gen. Maulah berdiam montong. Bagarak lagi gigi. Opor oleh lidah kiri kanan, nang bagi gigi. Coba nang kada bagi gigi. Pak makan, ada daging. Kimul. Hendak menagok gusi wara. Pada tagok lagi. Itu usaha dulu gigi kayak ikan. Nang setelah itu apa? Habis usaha gigi lagi, baru masuk ke sini, baru merasakan nikmatnya, baru merasakan kenyangnya. Begitu juga ibadah harus dulu dirasakan, ikhtiar dulu, sholat dulu, baru nanti merasakan ikhlasnya. Ngapain sembahyang kada ikhlas aja? Itu orang bungol. Apa ya anak dapat ikhlas pun sembahyang kada. Orang tuh misalnya anak mendapatkan syafaat Rasulullah, sama. Mau mendapatkan syafaat itu artinya apa? Penambal. Hendak menambal bajunya kada besian. Datang ke tukang baju, tukang jahit. Aku nambal baju nah, mana bajunya kada ada. Sama orang bungol benar Bawa baju dulu, hanya minta tambali. Kayak tujuan nanti dengan Rasulullah. Kun syafi'an ya habibi yauma hasyrin wajtima. Kun syafi'an ya habibi yauma hasyrin wajtima. Kun syafi'an, jadikan kami semuanya mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Syafaat menutupi dosa-dosa kami, menambali dosa-dosa kami. Yauma hasyrin wajtima, nanti di padang mahsyar, nanti yaumul mizan. Siapa yang bisa memberikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidi Rasul, maqbulid du'a inda maulah. Makanya apa dalam qasidah Al-Habib Al-Hamid Banyuwangi yang Yahil Baitin Nabi itu, beliau apa? Sayyidi Rasul maqbulid du'a inda maulah, ma khalaqa rabbuna zal kaun laulah. Itu coba Sayyidir Rasul, Sayyidir Rasul, Rasulullah itu maqbulid du'a inda maulah, diterima permintaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini banyak-banyak proposal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Salawat inilah yang akan membukakan jalan-jalan, membukakan pintu-pintu kecintaan kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Membukakan pintu-pintu kecintaan, membukakan pintu ikhlas, membukakan pintu rasa kita kepada Allah, maka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Bahari itu biasa mengaji Nur Muhammad, itu maksudnya. Kenapa? Karena dari Rasulullah lah semua ibadah kita itu berasal. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Sembahyang Allahu Akbar, aku mau umpati Rasulullah. Aku ruku mau umpati Rasulullah.
sujud mengikuti Rasulullah, bawa wirid mengikuti Rasulullah, keluar rumah baca doa mengumpati Rasulullah. Itu yang namanya umat Rasulullah. Umat artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita aja lagi masing-masing Pak Ai. Tinggal kita aja masing-masing Bu Ai. Kita yang paling tahu. Sehari kita tuh berapa paling banyak kita mengikuti Nabi. Kita paling tahu sudah, orang lain kada tahu. Hendak guring, hendak makan, hendak minum, hendak ke WC, keluar rumah, hendak begaul dulu laki bini. Ada juga dicontohkan apa bacaannya. Bu, Pak, Bu, abahnya bacaan rajin bila mendatangi kakak lambu. Ada sampat lagi bacaan. Apa bacaannya? Allahumma barik lana fima razaqtana kah? Atau jangan-jangan bacaannya pas abahnya masuk kakak lambu, bacaan abahnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Habis sama mamanya abut. Allahumma jannibna wa jannibish syaitan ala ma razaqtana. Ingati Pak Ai, Bu Ai, abahnya doa itu dibaca, mamanya membaca, abahnya membaca. Supaya apa? Menjadi anak, anaknya ada membala anak. Tuh, Rasulullah itu luar biasa. Semua dicontohkan Nabi agar apa? Kita umat ini menjadi ummatan wahidatan, ummatan wasata, umat yang menjadi rahmat. Makanya Rasulullah itu innama ana rahmatum muhdah. Aku ini rahmat yang dihadiahkan kepada umat. Kenapa? Setiap perilaku laqad kana lakum fi Rasulillah uswah, menjadi suri tauladan. Hendak ke masjid, hendak ke musalla, hendak ke pasar, hendak ke kabun. Ayo ke kabun, apa doanya? Hah? Ayo. Apa nak ke kabun? Nah, lihat kira tahu doa di kabun, berarti kita membaca surah Kahfi lah. Walaula idkhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Tuh bacaan bila hendak masuk ke kabun, qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Masuk ke kabun itu Allah akan bebaskan dari segala macam penyakit ain, penyakit yang tidak kita inginkan di kebun kita, apalagi musim penyakit yang kayak ini. Doa itu coba lihatin, banyak doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya itulah tadi, jangan berdoa sembahyang aja kadang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan peringatan Maulid ini adalah tujuannya untuk menghidupkan arwah kita, roh kita, hati kita, jasad kita, dan pikiran kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang disukai Rasulullah, mana yang tidak. Itulah perjuangan kita, bagaimana menjadikan diri kita orang yang dicintai Rasulullah, bukan kita yang mengakui cinta dengan Rasulullah. Walau kita hanya mengaku cinta Rasul, bakuriak aku cinta Nabi, tapi kalau diherani itu ngarannya cinta bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu yang kita inginkan Rasulullah nama mencintai kita, Rasulullah nama merindui kita. Bagaimana caranya? Ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak zikir, perbanyak salawat, dan jauhi segala makruhat yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak minta halal, minta redha, minta maaf kalau apa yang disampaikan oleh montong ulun ini, mulut ulun ini tidak cocok dengan perasaan hati pian, melukai hati perasaan pian. Ulun hanya bisa menyampaikan dan sesuai dengan pengalaman ulun, dan itu pun banyak kekurangan dari diri ulun. Semuanya itu adalah kesalahan ulun, dan ulun meminta ampun kepada pian beratan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada manfaat dari ucapan-ucapan ulun, maka itu semua adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun akhiri, banyak terima
kasih kepada Ahlul Bait yang mengundang dan mengumpulkan kita semua, kepada Bapak Ibu sekalian yang memberikan kesempatan kita silaturahim pada malam hari ini. Insyaallah tidak keluar kita dari tempat ini, Allah akan mengampunkan dosa kita. Allah memurahkan rezeki kita. Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan jasmani kita, rohani kita, sebagaimana yang dijanjikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa menyambung silaturahim itu, Allah akan manjangkan umurnya dan meluaskan rezekinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah orang-orang yang dicintai dan dirindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkumpul ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dan mudah-mudahan apapun yang pian berikan malam hari ini, berhadir di tempat ini, menyumbang, semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Setiap kebaikan Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak cucu kita dari kerusakan-kerusakan zaman. Allah sehatkan badan kita, orang tua kita yang telah meninggal, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah lapangkan kubur mereka. Allah cahayai kubur mereka sampai nanti hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan kita umur semuanya dalam kesehatan, keafiatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al ya Allah hadza jam'ana jam'an maghfuran wa marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'na wa la hawalaina ba'da zalika mahruman aw matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.